buat sekolah SMP Negeri Medan supaya Selamat siang semuanya. ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Jadi pada siang hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya, silakan bawa kita ke dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya berhubung karena pada siang hari ini kita belajar tentang kelahiran Pancasila, maka untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap NKRI, kita harus menyanyikan satu buah lagu wajib. Sudah pernahkah adik-adik semua mendengar istilah lagu wajib? Nah, lagu wajib apa saja yang adik-adik tahu? Indonesia Raya. Oke, jadi kalau misalkan Garuda Pancasila tahu? Tahu. Nah, jadi pada siang hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena terkait juga dengan pembelajaran yang kita sampaikan pada hari ini adalah tentang kelahiran Pancasila. Oke. Sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Inilah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu melaksanakan krites. Sejauh manakah kemampuan kita atau pemahaman kita tentang Pancasila. Nah, krites ini akan kita lakukan dalam bentuk puisi. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ada nanti di proyektor di atas dapat adik jawab menggunakan ini. Di sini sudah ada yang ada di sini semua. Di sini sudah ada pilihan A, B, C, D. Kalau misalkan ada semua memilih A, maka silakan putar kertasnya menjadi ini. Jadi gini, jadi gini. Kalau misalkan pilihan ada semua misalnya bagian C, silakan diputar seperti ini. Jadi itulah ada semua. Tinggal memutar-mutar saja. Dan tenang di tempat. Jangan ada yang berdiri. Oke? Setuju? Oke, sekarang. Ya. Sudah dibaca? Ya, silakan. Baca. Pertama kali ditemukan istilah Pancasila di dalam buku Sutasoma Kajian Tertular. Oke, sudah dapat jawabannya? Cara benar silakan kau sepanding. Kalau sudah, silakan kita mulai scan ya. Oke, sudah ya. Kita mulai. Sudah, turunkan.
Udah. Nah, di belakang. Nah, udah. Masukkan ya. Oke. Ada yang benar ini. Ya. Ini oke. Bagian ini silakan turunkan. Dan ini sudah selesai semuanya. Udah turunkan. Belakang. Udah turunkan semuanya ini. Oke, mari benar ini. Oke, semuanya sudah ter-scan ya, sudah dapat jawaban. Sekarang kita lihat mana yang benar. Benar ya? Sudah apa? Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita nanti sekaligus kita lihat. Jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, yang memilih ada 18 orang, yang salah juga ada 4 orang, dan pilihan bagian D ada 5 orang. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Oke, kalau sudah silakan diangkat. Sudah? Oke. Ya kan, angkat semuanya. Nah, angkat. Sudah teruskan. Angkat. Udah, belakang turunkan. Ini, dah. Udah. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang paling tepat. Adalah nah, yang paling tepat adalah bagian undang-undang kasar. Oke. Oke, jadi sejauh ini lalu kita lakukan pretestnya. Sekarang kita menjelaskan terkait dengan kelahiran Pancasila. Silakan turunkan semua pengawal papernya dengan kelahiran Pancasila. Tadi sudah kita tahu kan, Pancasila itu ditulis dalam buku apa? Ya, istilah Pancasila itu ditulis di dalam buku Sutasoma yang ditulis oleh Emputan Tular. Tadi soal yang pertama itu. Itu tadi soal yang pertama. Sekarang kita tanyakan dulu, apakah itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Pancasila itu dasar negara. Istilah Pancasila itu apa? Ada spidol? Oke, jadi Pancasila itu, karena pembelajaran kita sekarang adalah Pancasila, jadi kita harus tahu apa itu Pancasila. Pancasila terdiri dari 2 istilah kata, yaitu Panca dan Sila. Artinya apa? Artinya adalah 5 dasar. Apa itu yang 5 dasar? Apa itu yang 5 dasar? Semua ada ini pintar semuanya. Jadi semua sila Pancasila sudah dihafal. Jadi itulah yang menjadi dasar kita menganalisis bagaimanakah proses kelahiran Pancasila itu pada tahun 1945. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu. Yang pertama kita tahu adalah bagaimana latar sejarah kelahiran Pancasila. Sini kita lihat.
bahwa pada masa prasejarah nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam berbagai aktivitas nenek moyang kita. Nah, misalnya nilai ketuhanan pada masa nenek moyang kita sebelum tahun 1945 itu sudah ada. Ada yang tahu? Nilai ketuhanan bahwa masyarakat pada zaman nenek moyang kita itu menganut sistem kepercayaan itu menganggap batu itu sebagai Tuhannya sendiri. Itu bentuk dari ketuhanan. Itu sebelum zaman nenek moyang ya. Masih ada orang-orang tua kita dulu yang menganggap bahwa batu itu sebagai Tuhannya. Kedua, kalau ini apa? Ini berapa ini? Benar. Nah, sebentar sekalian, ini kan 7, ini 7 kan? 7, 8. Kalau 9 seperti apa? Kalau 9 beda. Seperti ini. Jadi kalau 10 X. Kalau 5 betul. Berapa? Betul. Kasih tepuk tangan dulu sama ya. Siapa namanya? Brilian. Dari namanya Anda sudah terlihat. Oh, ini brilian. Yang harganya sangat mahal. Oke. Jadi kita tangkap dulu ini ya, bahwa pada abad ke-15 sampai abad ke-15 ya, brilian lagi ke-18. Dari abad ke-15 sampai ke abad 18, bangsa Eropa menggencar menjelajahi samudra. Tujuan awal mereka adalah menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Salah satu negara di bagian Eropa itu apa? Prancis. Pindah semuanya. Jadi mereka inilah Prancis, Inggris, Belanda. Mereka inilah yang bertujuan mencari rempah-rempah di Indonesia. Itu berlangsung pada abad keberapa? Ya, betul. Bahwa itu berlangsung dari abad ke-15 sampai ke-18. Oke. Maka perlawanan dari bangsa Indonesia, karena mereka sudah melakukan penyerangan terhadap Indonesia, timbullah perlawanan dari negara Republik Indonesia. Didorong oleh semangat yang dijiwai oleh semangat dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena rakyat Indonesia menganggap ini tidak adil, ini bukan rasa kemanusiaan, maka kita harus kalah. Maka mereka melawan Belanda, mereka melawan Prancis. Itu adalah para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Ini tahu siapa ini? Yang dulu ini adalah Budi Utomo. Budi Utomo itu mendirikan sebuah organisasi. Pada tahun berapa? Ada yang tahu? Organisasi yang didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Ini kalau ada yang tanya tahun berapa itu, maka 1908. Disitulah organisasi Budi Utomo berdiri. Dia mendirikan suatu organisasi. Inilah berdiri. Inilah dia mukanya. Dulu masih belum ada efek kamera, jadi mukanya ada jelek. Ya, hanya kurang ganteng dia. Makanya lain kali kalau ada yang tanya mana Budi Utomo, maka sebutkan saja ini dia pakai apa ini? Apa itu namanya? Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Bahwa proses kelahiran Pancasila itu juga dimulai dari pembentukan BPUPKI. Tahu BPUPKI? Tahu. Apa itu? Ya, pintar semua. Luar biasa kelas 7 ya. Pintar BPKI. Wah, luar biasa.
supaya negara Republik Indonesia ini dapat menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini proses terbentuknya BPUPKI itu. Awalnya BPUPKI itu dibentuk oleh negara Jepang. Negara Jepang itu adalah penjajah negara Korea. Kenapa mereka membentuk itu? Karena mereka terdesak oleh sekutu. Sekutu itu apa? Ya, sekutu itu adalah dari Amerika. Sejak Amerika menjatuhkan bom nuklir atau bom atom di semuanya, ya, dijatuhkan di kota Nagasaki dan di Hiroshima. Pada tanggal berapa? Dan Nagasaki pada saat itu. Akhirnya mereka menyerah. Mereka menyatakan kepada negara Republik Indonesia bahwa kalian akan merdeka. Berikan kesempatan untuk membacakan proklamasi. Akhirnya pada tahun 17 Agustus 1945 Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Oke. Sampai di sini dulu. Ini sekarang kita mau membentuk kelompok. Ini silakan langsung bagi kelompoknya. Bentuk kelompoknya jadi 5 kelompok. Langsung ada langsung. Ini satu. Enggak, satu kelompok aja ini dulu. Satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 orang per kelompok. 5 orang. Jangan langsung cepat. Nah, langsung kita bentuk kelompok. Kita ada LKPD, Lembaga Pendidikan Peserta Didik. Kelompok. Ya, oke. Ya, silakan dikerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD itu di kolom yang sudah ada di bawah. Silakan ditulis di situ. Iya, satu saja. Bagi Pancasila dapat dikerjakan. Silakan bisa menggunakan handphone kalian punya handphone. Kalau tidak, silakan buka bukunya. Silakan belajar sendiri cari sumbernya. Oke. Silakan tenang ya, tenang. Silakan dikerjakan sendiri. Setiap satu kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Setiap satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan ditulis. Ya, mantap. Ada judul tulis, ada yang mencari sumber. Silakan seperti ini strategi kalau boleh kelompok. Kalau ada yang mau dipertanyakan seputar dengan diskusi ini silakan. Ya. Enggak. Ini siapa yang ini soalnya? Enggak, tahu saya. Kemudian oke, siapa? Apa latar belakang sejarah yang mendorong kelahiran Pancasila? Itu tadi yang kita ceritakan tadi. Bahwa latar belakang kelahiran Pancasila itu karena adanya dari itu tadi mulai dari kemudian ada misalkan dari sebelum kan ada misalkan dari sebelum tadi ada yang kedua masing-masing. Implementasi, arti implementasi itu penerapan.
pelaksanaan. Coba saya baca soal biar saya tulis. Ya, artinya bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, penerapan nilai sila ketuhanan, yaitu bagian Kristen menjalankan ibadah setiap hari ini. Sedangkan yang Islam menjalankan ibadah sholat. Mari semua yang berjalan, kita minta kelompok 2 untuk presentasi. Silakan. Tenang semuanya, harap tenang. Silakan dengarkan apa hasil diskusi dari kelompok 2. Tenang ya. Besarkan suara. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Silakan. Sudah kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang ajukanlah pertanyaan dari kelompok lain. Kasihlah salah satu pertanyaan. Siapa? Contoh dari sila pertama. Ya. Contoh dari sila yang pertama. Ada lagi yang mau bertanya? Mereka balik ke tempat masing-masing. Sekarang kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak akan berubah. Soal yang kedua, siapa tokoh-tokoh yang terlihat dalam penguasa Pancasila? Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Presiden Soekarno. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Ya, oke. Silakan berikan tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang waktunya kita bertanya. Oke, silakan ajukan pertanyaan dari kelompok lain. Oke, silakan. Siapakah juga tokoh yang menemui cenderung besar? Oke. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan ada lagi? Ada lagi pertanyaan atau tambahan? Ada lagi dari kelompok? Tidak ada. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Dan kita pada hari ini terkait dengan diskusi kelompok, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang memang dijawab dengan benar. Luar biasa sekali kerjasama yang bagus dari kelompok kalian semua. Sekarang kita menyimpulkan. Apakah yang saya tangkap dari pertanyaan dari adik-adik semua? Pertama tadi dijawab oleh kelompok dari kelompok ini tadi menanyakan ke kelompok ini bahwa kapankah BPPKI itu dibentuk? Dibentuknya BPPKI itu pada tanggal 29 April tahun 1945. Seputar itu dulu ada yang mau bertanya? Ada. Silakan ditanya, kita diskusikan. Tidak ada yang mau bertanya. Kalau misalkan saya mau bertanya, apakah kalian semua bersedia? Ya, oke, saya mau bertanya. Kapankah organisasi Budi Utomo itu didirikan? Betul sekali. Tepuk tangan buat si Rokita. Luar biasa. Sekali lagi saya terangkan ini bahwa di dalam RKPD yang ada punya itu sudah ada barcode-nya. Kalau mau membaca artikel atau buku tentangnya
pertanyaan yang ada di dalam SKPD ada di dalam barcode ini. Ini dia. Saya perlihatkan. Ini adalah barcode-nya. Di dalam barcode ini bisa di-scan. Di dalam scan ini, kalau sudah di-scan akan muncul dan nanti bahan yang bisa adik-adik baca. Ini bahan sudah berakhir kegiatan kita tentang diskusi pembelajaran. Sekarang kita akan melaksanakan kegiatan post-test. Tahu post-test? Nah, kalau tadi kita melaksanakan pre-test, yang artinya kita melaksanakan bagaimana pemahaman awal peserta didik, sekarang bagaimana pemahaman akhir dari peserta didik setelah dilaksanakan pembelajaran. Nah, mantap. Ada banyak benarnya. Ini, angkat. Bukan. Wih, banyak benarnya ini. Oke, mantap. Bukan. Ini, ya mantap. Bentar. Oke. Lanjut. Kita turunkan. Iya, jawabannya, pertanyaannya sama. Untuk mengetes bagaimana kemampuan kita terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau misalkan hasil dari pretest lebih rendah daripada hasil post-test, berarti pembelajaran kita mencapai tujuan. Tercapai tujuan pembelajaran kita. Oke. Oke. Jadi sekarang kita jawab ya, apa yang benar? Ya, bagian A. Ada 24 pemenangnya. Luar biasa. Luar biasa. Ini lebih dari 80% sudah tahu semuanya. Ini menandakan bahwa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini mulai tercapai. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi karena waktu kita sebentar lagi, waktu kita sudah mau habis, maka sekarang kita melaksanakan refleksi. Tahu arti refleksi? Ya, refleksi. Coba berikan tanggapan Anda. Bagaimanakah perasaanmu terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini? Enak, seru. Kita bersemangat. Ya, apa lagi? Senang. Oke, apa lagi? Bahagia. Bisa menerapkan sila ketiga yaitu persatuan melalui diskusi kelompok. Luar biasa kita persatuan. Ada lagi? Ada lagi? Yang memberikan tanggapannya tentang pembelajaran kita ini. Bisa memperluas pengetahuan luar biasa dengan sama-sama kita melaksanakan refleksi pembelajaran. Sekarang kita melaksanakan penilaian teman sejawat. Ya, tahu arti penilaian teman sejawat? Tidak. Silakan melaksanakan penilaian terhadap teman sebangku atau teman sekelompok dengan Anda. Ya, bagaimana keaktifannya? Ya, silakan disampaikan saja. Biarlah teman-teman kita tahu apa yang menjadi kekurangan. Kan begitu. Bahwa ternyata saya ini kurang aktif di dalam kelompok. Kan begitu. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, maka kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi sekarang kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Untuk mengakhiri pembelajaran kita bersatu di dalam doa. Ya, kelompok kelas silakan membawa kita ke dalam doa. Ya, kita berdoa menurut agama yang kita percaya masing-masing. Berani mulai. Baik, dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, saya sebagai guru atau pendidik mengucapkan mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan baik dalam penyampaian ataupun tutur kata yang tidak sesuai dengan harapan Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di penghujung sukses. Saya harapkan Anda semuanya dapat menjadi orang-orang sukses. Amin.